Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini udah masuk semua teman-teman yang lainnya dalam mata pelajaran PPKN? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan share dulu ya PPT-nya. Apa kalian sudah baca-baca dulu belum PPT yang Ibu share di GC? Sudah, Bu. Sudah. Apakah PPT-nya sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nanti kalian perhatikan ya. Baik, Bu. Nah, salah satu yang perlu kalian tahu dulu, tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terkait peran Indonesia dalam perdamaian dunia, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, di sini salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang isinya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu yang sudah tercantum di alinea keempat bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia untuk menjaga kemerdekaan negara kita sendiri. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tadi kan sudah menjelaskan hanya dari tujuannya saja. Nah, sekarang itu akan menjelaskan tentang melalui hubungan internasionalnya. Nah, yang perlu kita ketahui, pengertian dari perdamaian itu sendiri apa? Di sini, pengertian perdamaian tidak hanya mengacu pada titik adanya perang, tetapi juga tidak adanya bentuk kekerasan lain yang mengancam perdamaian dunia seperti terorisme atau genosida. Nah, arti perdamaian itu sendiri tidak adanya kekerasan atau memecah belah ya, bahwa perdamaian ini berdasarkan tidak adanya kekerasan dan harus damai. Menyelesaikannya dengan, nah makna dari perdamaian dunia itu sendiri. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan bangsa lain? Ayo, ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Kalau bangsa Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan bangsa lain, maka negara kita akan dikucilkan oleh bangsa lain. Dan tentu kita akan dikucilkan oleh bangsa di dunia dan bangsa-bangsa lain. Hubungan internasional melalui kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Karena hubungan internasional itu sangat penting ya bagi negara kita. Apa sih pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Hubungan internasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, di sini jika dalam pergaulan manusia, dalam lingkungan ketetanggaan ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya. Masing-masing kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa politik luar negeri di Indonesia itu memiliki kebijakannya masing-masing di setiap negara. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu di sini ada organisasi dunia. Nah, ada PBB, KA, GNB, dan ASEAN. Nah, organisasi dunia ini
organisasi PBB, ASEAN, dan KA dan GNB ini termasuk dalam organisasi yang ikut serta dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, yang pertama dari PBB itu, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB, pada tanggal 7 Januari 1965, sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Nah, di sini Indonesia sudah menjadi anggota PBB. Di ASEAN, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Nah, Indonesia ini berperan penting ya untuk mendirikan ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi sekretariat jenderal di ASEAN ketika berada di Jakarta. Nah, yang selanjutnya GNB, peran Indonesia di GNB ini yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. Di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta merendahkan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, pada saat itu, yang perlu kalian tahu, GNB ini, yaitu gerakan non-blok ini, pada saat perang dingin itu, adanya GNB ini, negara-negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Jadi, dibilangnya negara yang netral yang masuk anggota GNB ini. Yang selanjutnya, KAA. KAA adalah Konferensi Asia Afrika. Kalian tahu kan Asia Afrika yang di Bandung itu? Nah, di situ tempat diadakannya sebuah diskusi atau rapat konferensi Asia Afrika. Nah, peran Indonesia di KAA ini memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia pada tahun 1955 yang semangat dan solidaritas negara Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Next ya ini di sini Ibu akan menjelaskan lebih lengkap lagi terkait PBB. Nah, PBB ini organisasi yang termasuk dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia. PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan piagam perdamaian yang terdiri dari 19 bab dan 11 pasal, di mana piagam ini menyebutkan 3 tugas pokok PBB, yaitu yang pertama memelihara perdamaian dunia, yang kedua menjamin keamanan dunia, yang ketiga meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, di sini kan Indonesia tadi sangat berperan penting dan termasuk menjadi anggota PBB yang ke-60. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika yang disingkat dengan KAA yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dengan tujuan yang pertama mengembangkan sikap saling pengertian dan kerjasama antara negara Asia dan Afrika. Yang kedua, meninjau kembali masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, memperluas peran negara Asia Afrika di seluruh dunia. Dan yang terakhir, meninjau dan mempertimbangkan kembali secara bersama masalah yang terkait dengan kepentingan bangsa Asia dan Afrika. Nah, di sini KA ini hanya berperan gerakan non-blok dalam pendirian GNB ini. Nah, GNB ini kan dibentuk oleh bangsa Indonesia
Yang pertama itu oleh Soekarno. Nah, di sini yang berwarna biru muda ini merupakan negara peninjau, dan warna yang biru tua ini merupakan negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Nah, tujuan dari GNB ini perdamaian dunia dengan adanya pengakuan kedaulatan, meningkatkan martabat seluruh rakyat dan negara, serta menghormati hak asasi manusia yang lekat dalam manusia, sangat menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan diskriminasi ras, terdiri dari 54 negara anggota yang tercatat. Next ya. Nah, untuk ASEAN ini adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam wabah negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini tuh dibentuk untuk mempertingkatkan, untuk menjalin bangsa Indonesia tuh dalam menumbuhkan ekonomi dan politiknya. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara yang menandatangani perjanjian Bangkok. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, tujuan ASEAN ini yang tadi Ibu jelaskan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk melakukan perluasan perdagangan secara regional maupun internasional. Yang ketiga, melakukan kerjasama aktif dalam sosial, ekonomi, budaya, dan IT. Dan yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan budaya. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kerjasama. Baik, materinya sampai di sini. Apakah kalian ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan. Bagaimanakah jika negara Indonesia ini tidak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lainnya? Sekian, Bu. Ya, terima kasih Tani yang telah memberi pertanyaan. Yang telah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa jika bangsa Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan bangsa lain, maka negara kita akan dikucilkan oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Nah, setelah dikucilkan, negara kita tidak akan ada pemasukan dalam ekonomi, serta politik, dan yang lainnya. Karena dalam hubungan internasional, dalam Indonesia itu sangat penting menjalin hubungan internasional dengan negara lain, yaitu untuk meningkatkan ekonominya, untuk menjalin perdagangan, dan untuk meningkatkan serta politik dan lainnya yang dibutuhkan oleh negara. Apakah cukup jawabannya? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, di sini masih terlihat share layarnya. Masih, Bu. Nah, di sini Ibu ada yang kurang ya, yang tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional ini. Ada beberapa komponen yang sangat penting dalam hubungan internasional. Itu komponen-komponennya. Yang pertama, politik internasional. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Yang keempat, organisasi administrasi internasional. Nah, di dalam politik luar negeri ini, untuk menjalin hubungan internasional itu ya melekat dengan hukum internasional, politik internasional, studi tentang peristiwa internasional yang berbaur dengan internasional. Nah, apakah ada yang mau menyimpulkan atau mau bertanya? Saya, Bu, menyimpulkan. Ya, Maggie.
Silahkan untuk menyimpulkan materi hari ini yang telah Ibu jelaskan. Baik, jadi kesimpulannya, Indonesia turut serta dalam gerakan non-blok untuk menghindari perang dingin dari blok barat dan blok timur. Pelopor berdirinya KAA untuk menjaga perdamaian di wilayah Asia Afrika, ikut Dewan Keamanan PBB, dan pengirim pasukan Garuda dalam hal perdamaian. Ya, terima kasih untuk Medi yang telah menyimpulkan materi hari ini. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, bahwa peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini sangat banyak ya. Yang tadi telah Medi bacakan atau jelaskan terkait di PBB, peran kita Indonesia itu pernah menjadi garda terdepan dalam menolong negara-negara lain dalam kesulitan atau apapun. Nah, di ASEAN ini peran Indonesia itu ya itu ikut menandatangani dalam pembentukan ASEAN. Nah, di KA ini Indonesia ini negara yang salah satunya tidak memihak blok barat dan blok timur. Dan di GNB ini Indonesia sangat berperan penting, yaitu menciptakan organisasi GNB itu sendiri oleh Soekarno agar kita terciptanya perdamaian. Terima kasih untuk materi hari ini. Untuk kalian, di sini ada KM-nya yang memimpin untuk mengakhiri materi hari ini, pembelajaran hari ini. Dipimpin oleh Rizka Al-Aliyah. Atau oleh Pani Kardina. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Pani Kardina yang telah menutup pembelajaran hari ini. Nah, yang kalian perlu tahu untuk materi minggu depan ya, Ibu akan membahas tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti kalian baca-baca dulu ya materinya untuk minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini nanti ada tugas dan ada kuis sebagai evaluasi di Google Classroom ya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan ya untuk lab dari Zoom.